ritual pesugihan, dan mimpi menjadi kaya raya dalam semalam. Kasus ini melibatkan seorang pria muda yang mengaku sakti. Ia mengklaim mampu mendatangkan uang sebanyak 2 miliar rupiah secara magis. Tapi sayangnya, bukan kekayaan yang datang, melainkan kematian tragis bagi seorang kepala sekolah dari Magelang. Cerita ini bukan sekadar kisah aneh tentang dunia gaib. Ini adalah pengingat, selamat datang di Sekilas Horor. Tempat di mana kisah kriminal, misteri tak terpecahkan, dan cerita horor yang terlupakan, kembali hidup. Karena di balik setiap peristiwa, selalu ada sisi gelap yang jarang terlihat. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar, bisa saja terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Jadi, sebelum cerita ini dimulai, siapkan diri, siapkan iman, dan jangan lupa, siapkan cemilan. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kasus yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Sebuah cerita tentang dukun, ritual pesugihan, dan mimpi menjadi kaya raya dalam semalam. Kasus ini melibatkan seorang pria muda yang mengaku sakti. Ia mengklaim mampu mendatangkan uang sebanyak 2 miliar rupiah secara magis. Tapi sayangnya, bukan kekayaan yang datang, melainkan kematian tragis bagi seorang kepala sekolah dari Magelang. Cerita ini bukan sekadar kisah aneh tentang dunia gaib. Ini adalah pengingat, agar kita tidak mudah tergiur janji instan, apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal mistis yang melibatkan pengorbanan. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Wahid, kelahiran tahun 1998. Saat kejadian ini berlangsung, usianya masih 27 tahun. Wahid tinggal di Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Bersama kedua orang tuanya, ia menjalani hidup yang serba pas-pasan. Ayahnya hanya buruh tani, dan ibunya ibu rumah tangga biasa. Pendidikan Wahid hanya sampai tingkat SMP. Setelah itu, karena kendala ekonomi, ia memilih berhenti sekolah. Ia sempat ikut ayahnya menjadi buruh tani, lalu beralih jadi ojek pangkalan di kota Kebumen. Tapi hasilnya tetap saja minim. Hidup tetap berat. Akhirnya, Wahid memutuskan berhenti bekerja sama sekali. Di masa-masa menganggur itulah, dia mulai mendalami hal-hal gaib yang sudah sejak lama menarik perhatiannya. Wahid mulai belajar ilmu perdukunan secara otodidak. Lama-kelamaan, entah dari mana caranya, dia mulai bisa membangun citra sebagai orang yang punya kemampuan magis. Dia bahkan mengaku sering dapat wangsit lewat mimpi. Salah satu mimpi yang paling sering dia ceritakan adalah tentang sebuah batu akik yang muncul di lokasi keramat. Batu itu kemudian dia jadikan jimat. Wahid juga mengajak beberapa warga yang percaya hal-hal mistis untuk melakukan meditasi khusus di sebuah petilasan di lereng gunung, tak jauh dari desanya. Semakin sering dia bermeditasi di sana, semakin banyak orang yang mulai percaya pada kemampuannya. Bahkan, sebagian warga mulai menyebutnya sebagai dukun sakti, sebagai guru spiritual. Meski begitu, tidak semua warga percaya. Banyak juga yang cuek. Ada pula yang bahkan gak tahu siapa Wahid itu. Tapi bagi yang percaya, Wahid menjanjikan sesuatu yang menggoda, ritual pesugihan untuk mendatangkan kekayaan. Sayangnya, warga sekitar justru tidak tertarik. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Wahid. Karena kurang mendapat perhatian di kampung sendiri, Wahid akhirnya mencoba peruntungan di dunia maya. Tahun 2025, ia mulai aktif di grup Facebook bertema hal-hal gaib dan mistis. Di sana, Wahid tampil meyakinkan. Ia mengaku sering mendapatkan benda pusaka dari mimpi, seperti batu akik, semar mesem, dan bahkan benda gaib yang disebutnya sebagai rantai babi. Menurut Wahid, rantai babi itu bisa membuat pemiliknya kebal, karismatik, dan tentu saja, kaya raya. Wahid bahkan menyebut bahwa lewat ritual tertentu, benda itu bisa mendatangkan uang 2 miliar rupiah hanya dalam satu malam. Klaim itu pun menarik perhatian salah satu anggota grup, seorang pria berusia 55 tahun bernama Pak Musan Ngali. Pak Musan adalah kepala sekolah di salah satu SD di wilayah Serumbung, Kabupaten Magelang. Ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan aktif dalam berbagai kegiatan. Tapi di balik kehidupan formalnya, Pak Musan ternyata punya sisi spiritual yang kuat. Ia senang berziarah ke makam-makam keramat dan memang tertarik pada dunia metafisik. Sudah sejak tahun 2023, ia aktif di grup Facebook bertema spiritual. Dan di tahun 2025, ia berkenalan dengan Wahid lewat chat pribadi. Dalam percakapan itu, Wahid menjelaskan tentang rantai babi dan ritual pesugihan yang bisa mendatangkan 2 miliar rupiah. Tentu saja, angka sebesar itu menggoda. Tanpa pikir panjang, Pak Musan menyatakan tertarik.
Tapi anehnya, sebelum ritual dimulai, Wahid justru minta bayaran Rp750.000, katanya, untuk biaya sajen dan keperluan ritual. Pak Musan yang masih setengah yakin, hanya transfer Rp300.000 dulu. Katanya, sisanya akan dibayar kalau ritual berhasil. Mereka pun sepakat bertemu. Pada bulan Maret 2025, Pak Musan datang ke rumah Wahid naik motor Honda Beat. Setelah ngobrol sebentar, mereka berangkat ke lokasi ritual, di hutan Karangkembang, Desa Kembang Sari. Sekitar 10 menit perjalanan dari rumah Wahid. Sesampainya di sana, Wahid mulai menyiapkan bunga, dupa, dan alat ritual lainnya. Ia membaca mantra, bergerak aneh-aneh, seperti orang trance. Tapi setelah berjam-jam menunggu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Pak Musan kecewa. Ia menyudahi ritual malam itu karena menganggap semuanya gagal. Wahid yang takut uang jasanya diminta balik, mulai cari-cari alasan. Tapi bukannya dimarahi, Pak Musan justru memberi kesempatan kedua. Esok harinya, mereka kembali melakukan ritual di tempat yang sama. Tapi hasilnya tetap nihil. Pak Musan mulai kesal. Ia memarahi Wahid, bahkan menyebutnya sebagai dukun penipu. Wahid hanya diam. Tapi diamnya itu menyimpan amarah. Ia merasa terhina. Ia mulai menyimpan dendam. Pak Musan pun pulang, dan menganggap semua ini hanya pemborosan waktu dan uang. Namun beberapa hari kemudian, entah karena rasa penasaran yang belum reda, Pak Musan kembali menghubungi Wahid. Ia memberi satu kesempatan terakhir. Ritual ketiga. Wahid menyanggupi. Tapi kali ini, bukan lagi karena ingin membuktikan kekuatan. Wahid punya rencana lain. Rencana gelap yang lahir dari rasa sakit hati. Ia mengajak Pak Musan untuk datang di hari Kamis malam, tanggal 15 Mei 2025. Malam itu bertepatan dengan Jumat Pon, yang menurut kepercayaan Jawa, adalah malam sakral dengan energi mistis yang kuat. Dan malam itulah yang Wahid pilih untuk mengeksekusi niat jahatnya. Pak Musan, yang begitu berharap pada ritual ketiga, menyambut ajakan Wahid dengan semangat yang tak biasa. Dan pada hari yang telah ditentukan, Kamis pagi sekitar pukul 10, Wahid mulai menjalankan rencananya. Dengan niat yang sudah bulat dan hati yang sudah gelap, ia pergi ke sebuah toko kimia di wilayah Alian, Kebumen, untuk membeli potasium sianida, racun yang sangat mematikan bahkan dalam dosis kecil. Racun itu lalu ia campur ke dalam sebotol air mineral ukuran 600 ml, lalu ia simpan rapi, seolah itu air doa. Sementara itu di Magelang, menjelang sore, Pak Musan sempat berpamitan kepada salah satu anaknya. Ia bilang hendak pergi ziarah seperti biasa. Tak ada yang aneh. Tak ada yang mencurigakan. Lalu ia berangkat sendiri, naik motor, untuk menjemput Wahid di rumahnya. Malam pun tiba. Dua orang itu, yang satu masih berharap kaya mendadak, yang satu lagi menyimpan niat pembunuhan, berangkat bersama menuju lokasi ritual di hutan Karangkembang, Desa Kembang Sari. Begitu sampai di lokasi, Wahid langsung berlagak seperti dukun sakti yang siap membuka gerbang kekayaan. Ia mulai menyiapkan sajen berupa bunga-bunga, lilin menyala, dan tasbih. Ia duduk bersila, memejamkan mata, membaca mantra-mantra sambil menggenggam botol air mineral yang diam-diam telah diracuni. Ia bilang, air itu sudah didoakan. Sudah diisi energi spiritual untuk memanggil kekayaan. Lalu tanpa ragu, ia menyerahkan botol itu kepada Pak Musan. Minum ini dulu, Pak. Ini syarat utama. Air ini udah didoain, begitu kata Wahid meyakinkan. Pak Musan, yang sejak awal sudah percaya dan tidak menaruh curiga sedikit pun, langsung meminumnya. Sekitar seperempat botol habis ditenggak. Sementara itu, Wahid tetap lanjut membaca mantra. Duduk tenang, pura-pura khusyuk. Beberapa menit berlalu. Pak Musan tiba-tiba merasa pusing. Badannya limbung, nafasnya pendek, dan dadanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ia mulai batuk-batuk hebat. Kemudian tubuhnya roboh ke tanah. Ia kejang. Mulutnya berbusa. Tapi Wahid tetap duduk, seolah sedang mendalami ritual. Sampai akhirnya, tubuh Pak Musan tak lagi bergerak. Nafasnya berhenti. Hidupnya selesai. Wahid pun berdiri. Dengan tenang, ia bereskan sajen-sajen, mengambil botol air beracun itu, lalu mendekati tubuh tak bernyawa Pak Musan. Ia merogoh saku korban, mengambil dompet, HP, dan kunci motor. Tanpa rasa bersalah,
Tanpa penyesalan, Wahid meninggalkan jasad Pak Musan begitu saja di tengah hutan. Dalam perjalanan pulang, Wahid membuang dompet dan botol bekas racun ke saluran irigasi yang ia lewati. Sampai di rumah, ia langsung mereset HP Pak Musan agar bisa dipakai sendiri. Motor korban juga ia gunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah mengganti beberapa bagian agar tidak mudah dikenali. Semua itu ia lakukan dengan tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Hari demi hari berlalu. Keluarga Pak Musan tidak langsung curiga karena mereka tahu, Pak Musan memang sering pergi ziarah dan kadang bisa beberapa hari tidak pulang. Namun 4 hari kemudian, tanggal 19 Mei, sekitar siang hari, seorang warga yang sedang mencari bonsai di hutan Karangkembang mencium bau menyengat dari kejauhan. Ia melihat ada sesuatu tergeletak di tanah. Awalnya dikira karung beras. Tapi ketika ia mendekat, bau busuk makin kuat. Dan ternyata itu adalah jasad manusia. Sudah membusuk. Warga itu panik. Ia langsung lari ke desa terdekat dan melapor. Berita penemuan mayat menyebar cepat. Warga pun berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi dari Polres Kebumen segera dikerahkan. Mereka melakukan olah TKP. Tapi awalnya, polisi menduga korban adalah orang yang tewas karena tersambar petir, karena ditemukan di area terbuka dan tidak tampak ada luka mencurigakan. Jasad itu kemudian dibawa ke rumah sakit di Kebumen. Setelah diperiksa, identitas korban terungkap melalui sidik jari. Ternyata benar, dia adalah Musan Ngali, warga Magelang yang telah dilaporkan hilang. Keluarga pun dikabari. Saat melihat jasad di rumah sakit, mereka terpukul. Tapi anehnya, mereka tak menaruh curiga. Tak ada luka. Dan memang, Pak Musan pamitnya juga bilang mau ziarah. Lagi pula, di hutan Karangkembang memang ada lokasi makam yang kerap diziarahi. Semuanya terlihat masuk akal. Karena itu, keluarga menolak otopsi. Mereka bilang sudah ikhlas, dan jasad Pak Musan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Meranggen pada 20 Mei. Kasus ini sempat dianggap sebagai musibah biasa. Wahid lega. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Memakai motor dan HP milik korban, tanpa rasa bersalah sama sekali. Tapi, ketenangannya tak berlangsung lama. Di tempat lain, kepala dusun Barisan, desa asal Pak Musan, mulai merasa ada yang aneh. Ia mengamati lokasi penemuan jasad dan menyadari bahwa tidak ada bekas petir. Tak ada pohon gosong. Tak ada luka bakar. Tak ada tanah berlubang. Dan satu hal yang paling mengganjal, motor, HP, dan dompet milik Pak Musan tidak ada di lokasi. Semua itu menunjukkan bahwa ini bukan kematian alami. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kepala dusun segera melapor ke polisi, lengkap dengan kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan. Pihak kepolisian, setelah mendengar penjelasan, langsung bergerak cepat. Mereka menghubungi keluarga Pak Musan dan memohon izin untuk membongkar makam guna dilakukan otopsi ulang. Awalnya, keluarga menolak. Tapi setelah dijelaskan kemungkinan adanya unsur pembunuhan, mereka akhirnya menyetujui. Makam dibongkar. Jasad diangkat kembali. Dan hasil otopsi kedua, membuktikan segalanya. Ditemukan zat racun dalam tubuh Pak Musan. Racun mematikan, potasium sianida. Itu berarti Pak Musan dibunuh. Polisi memperluas penyelidikan. Mereka menelusuri lokasi kejadian, mewawancarai warga, dan mengumpulkan potongan demi potongan informasi. Sampai akhirnya, ada warga yang mengaku pernah melihat Pak Musan bersama seorang pria, dukun muda, bernama Wahid. Pria itu memang dikenal sering bermeditasi di hutan Karangkembang. Tak hanya itu, beberapa warga juga bilang pernah melihat Wahid menggunakan motor Beat yang identik dengan milik Pak Musan. Polisi yang sudah mengantongi nama dan alamat Wahid, langsung menuju rumahnya di Desa Kalirancang. Saat didatangi, Wahid tampak gugup. Tangannya gemetar. Jawabannya berbelit-belit. Tapi semuanya runtuh begitu polisi menemukan motor dan HP milik Pak Musan di rumahnya. Wahid tidak bisa mengelak lagi. Ia dibawa ke Polres Kebumen dan diinterogasi. Dalam tekanan dan ketakutan, Wahid akhirnya mengakui segalanya. Ia mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati. Ia merasa dipermalukan dan dituduh sebagai dukun penipu, setelah 2 kali gagal mendatangkan uang gaib senilai 2 miliar rupiah. Pengakuan itu membuat geger. Media nasional ramai memberitakan kasus ini dengan judul-judul seperti Kepala Sekolah Diracun Dukun Pesugihan,
Dukun palsu tewaskan korban karena dendam. Wahid pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saat ini, proses hukumnya masih berjalan. Tapi apapun hasil akhirnya, masyarakat berharap Wahid dihukum seberat-beratnya. Biar jadi pelajaran. Agar kita lebih waspada dan tidak mudah terbuai janji kekayaan dari jalan yang tidak masuk akal. Karena dunia gaib, seringkali menyembunyikan kematian di balik tabir harapan. Itulah kisah lengkap dari kasus tragis yang terjadi di Kebumen dan Magelang. Kasus ini seharusnya membuka mata kita semua. Jangan mudah percaya pada iming-iming kekayaan instan. Jangan rela menukar logika demi mimpi sesaat. Karena yang kamu kira jalan cepat, bisa saja mengantar kamu pada kematian tercepat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya, hanya di Sekilas Horor.